Hai guys, kembali lagi channel saya Aldi Bukaskara. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pengertian kesesuaian wisata dan analisis kesesuaian untuk wisata bahari dan wisata pantai. Untuk materi pertamanya yaitu parameter kesesuaian rekreasi pantai dan cara menggunakannya. Kemudian yang kedua itu parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun dan cara menggunakannya. Nah, yang pertama itu pengertian kesesuaian wisata. Kesesuaian wisata merujuk pada penilaian seberapa sesuai suatu area atau kawasan untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Ini melibatkan evaluasi berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, potensi daya tarik, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan bahwa kawasan tersebut dapat mendukung kegiatan wisata yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau mengurangi kualitas pengalaman wisatawan. Kemudian ada analisis kesesuaian, yaitu wisata bertujuan untuk menilai seberapa cocok suatu kawasan untuk pengembangan wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti potensi wisata, daya dukung lingkungan, dan potensi dampak negatif. Kemudian ada indeks kesesuaian wisata atau IKW. IKW adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian suatu kawasan untuk dijadikan sebagai objek wisata. IKW dihitung berdasarkan parameter-parameter tertentu yang relevan dengan jenis wisata yang akan dikembangkan. Selanjutnya, kesesuaian wisata pantai. Yang pertama itu ada parameter fisik, kelandaian pantai, kedalaman air, dan tipe pantai. Misalnya pasir putih adalah parameter fisik yang penting dalam penilaian kesesuaian wisata pantai. Yang kedua itu ada parameter oceanografi. Arus, ombak, dan pasang surut juga menjadi pertimbangan dalam penilaian kesesuaian wisata pantai, terutama kegiatan seperti berenang dan menikmati pemandangan. Selanjutnya itu ada parameter ekologi. Kondisi lingkungan pantai, termasuk kebersihan dan keanekaragaman hayati, turut memengaruhi tingkat kesesuaian. Kemudian kesesuaian wisata bahari. Nah, wisata selam dan snorkeling, yaitu Selanjutnya ada kesesuaian wisata bahari. Yang pertama itu ada Yang pertama, wisata selam dan snorkeling. Kesesuaian wisata bahari, terutama untuk aktivitas menyelam dan snorkeling, akan dinilai berdasarkan kualitas air, kejelasan pandangan bawah laut, dan kondisi terumbu karang. Kemudian ada wisata bentang laut. Aspek oceanografi seperti ombak, arus, dan pasang surut penting untuk menentukan kesesuaian kawasan untuk wisata bentang laut. Kemudian ada penilaian kesesuaian. Hasil analisis kesesuaian biasanya diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Selanjutnya itu parameter. Yang pertama, tipe pantai. Tipe pantai yaitu ada pasir putih, pantai curam, atau pantai batu. Kemudian yang kedua, kedalaman perairan. Kedalaman yang dangkal umumnya lebih cocok untuk wisata pantai yang melibatkan kegiatan renang. Kemudian yang ketiga itu kecerahan air. Perairan yang cerah memberikan pengalaman wisata yang lebih menyenangkan. Kemudian ada arus dan ombak. Arus yang tenang dan ombak yang tidak terlalu besar sangat ideal untuk kegiatan rekreasi pantai. Kemudian ada kondisi terumbu karang. Nah, terumbu karang yang sehat dan warna-warni merupakan daya tarik utama untuk wisata bahari. Selanjutnya ada parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun. Parameter kesesuaian untuk wisata padang lamun meliputi tutupan lamun, jenis biota asosiasi, kedalaman, kecerahan perairan, kecepatan arus, dan jenis substrat. Kesesuaian ini penting untuk menentukan potensi suatu kawasan sebagai destinasi wisata padang lamun, terutama untuk kegiatan seperti snorkeling. Nah, yang pertama itu ada tutupan lamun. Persentase hamparan lamun di suatu wilayah sangat berpengaruh pada nilai kesesuaian untuk wisata padang lamun.
Semakin besar tutupan lamun, semakin tinggi potensi wisata yang dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua itu ada jenis lamun. Nah, jenis lamun yang ada di suatu kawasan juga menentukan nilai kesesuaiannya. Beberapa jenis lamun mungkin lebih cocok untuk kegiatan wisata tertentu. Dan yang ketiga itu jenis biota asosiasi. Selain lamun, biota lain yang hidup di sekitar padang lamun seperti ikan, kepiting, dan kerang juga memberikan nilai tambah bagi wisata padang lamun. Kemudian yang keempat itu ada kedalaman. Nah, kedalaman perairan sangat penting, terutama untuk kegiatan snorkeling. Perairan yang dangkal dengan hamparan lamun yang luas sangat cocok untuk kegiatan ini. Kemudian yang kelima itu ada kecerahan perairan. Nah, kecerahan perairan atau daya penetrasi cahaya matahari akan memengaruhi kualitas pemandangan saat snorkeling. Perairan yang jernih akan memberikan pengalaman wisata yang lebih baik. Kemudian ada kecepatan arus yang keenam. Kecepatan arus perlu dipertimbangkan terutama untuk kegiatan snorkeling. Arus yang terlalu kuat dapat membahayakan wisatawan. Kemudian yang ketujuh ada jenis substrat. Nah, jenis substrat ini seperti batu, pasir, lumpur juga memengaruhi pertumbuhan lamun dan jenis biota asosiasi yang hidup di sana. Jenis substrat yang sesuai akan mendukung pertumbuhan lamun yang baik dan menarik bagi biota lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.